Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Suri Mutakin. Kode NIM 1931041028. Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar angkatan 2019. Dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diempu oleh Ibunda Siti Raihan. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang tugas-tugas perkembangan. Sebelum melangkah ke materinya, kita harus mengetahui apa sih itu perkembangan. Definisi dari perkembangan merupakan suatu proses yang dialami oleh setiap individu yang bersifat kualitatif dan progresif dan tersusun secara sistematis. Kalau menurut teman-teman sekalian, apa itu perkembangan? Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Ya, kesempatan kali ini kita akan langsung membahas tentang tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan itu menurut para ahli, salah satunya itu Elizabeth B. Hurlock tahun 1978. Tugas perkembangan yaitu belajar mengadaptasikan diri dengan pola-pola hidup baru, memiliki cita-cita yang tinggi, mulai menetapkan identitas diri. Bahkan pada usia kematangan tertentu, individu tersebut sudah menetapkan identitas dirinya. Hurlock juga mengatakan bahwa tugas perkembangan adalah social expectation, dalam arti satu kelompok mengharapkan anggotanya memiliki keterampilan tertentu yang penting. Setelah mengetahui pengertian menurut para ahli, kita lanjut ke sumber faktor-faktor perkembangan. Memiliki 3 faktor. Yang pertama itu kematangan fisik. Contohnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Yang kedua, belajar bertingkah laku atau bergaul dengan lawan jenis pada masa kematangan atau remaja. Yang kedua itu tuntunan masyarakat secara kultural. Belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, bahkan belajar untuk berorganisasi. Faktor ketiga, tuntunan atau dorongan yang berasal dari cita-cita individu. Misalnya, memilih pekerjaan, memilih teman hidup, serta tuntunan norma-norma agama. Contohnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Oke. Setelah mengetahui sumber faktor-faktor perkembangan, sekarang kita melangkah ke tugas perkembangan anak. Contohnya, yang pertama itu belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Yang ketiga, belajar berbicara. Dan yang keempat, mencapai kestabilan jasmani. Yang kedua, tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama, mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. Yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Yang pertama, mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya dan lawan jenis. Yang kedua, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Sekarang yang keempat, tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Pertama itu memiliki tanggung jawab dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Yang kedua, memiliki standar kehidupan ekonomi. Sekarang yang kelima, tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Yang pertama, menjaga kondisi fisik dan kesehatan, lebih siap dalam menghadapi kematian. Jadi kesimpulannya teman-teman, perkembangan itu akan dialami oleh setiap orang, berawal daripada masa anak, pada masa remaja, dewasa awal, dewasa akhir, hingga pada masa orang tua atau usia lanjut. Itulah tadi beberapa yang bisa saya paparkan untuk memenuhi tugas tersebut. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
kebenaran hanya ada pada Allah dan kesalahan hanya ada pada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.